Jadi, potensi kenaikan suku bunga saya kira ada ya, karena dari The Fed potensinya menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi di Amerika. Dan kaitannya dengan perbankan tentu bagian dari manajemen likuiditas, juga manajemen balance sheet ya, untuk menjaga agar likuiditas tetap terjaga pada bunga yang murah begitu ya. Nah, kaitannya dengan sektor perumahan ya, mungkin kita ada beberapa segmen begitu ya, segmen menengah atas, ada segmen menengah bawah begitu ya. Nah, kalau kita lihat bicara soal permintaan di antara kenaikan suku bunga ini, maka ada dua faktor. Pertama adalah faktor demand, yang kedua ada faktor supply. Nah, faktor demand ini bagi masyarakat, daya beli masyarakat ya tentu sedikit banyak akan terpengaruh ya. Tetapi kita juga lihat demand yang terkait dengan rumah apabila mengambil KPR itu bergantung pada mungkin suku bunganya gitu ya, atau bagaimana struktur dari kredit tersebut, apakah cukup mudah untuk bisa diakses bagi nasabah. Nah, ini kita lihat kalau suku bunga naik ya. Nah, kita punya sektor subsidi ya, yang memang suku bunganya sangat murah gitu ya, 5%, dan likuiditas itu diberikan oleh pemerintah kepada bank penyalur. Jadi saya kira masyarakat khususnya yang mengambil KPR subsidi tidak perlu risau ya, karena suku bunganya itu tidak berubah dan juga jangkanya panjang. Nah, dari sisi supply kita bicara tentang rumah itu sendiri. Apakah rumah itu mengalami kenaikan harganya atau seperti apa? Nah, kita tahu bahwa kalau rumah yang menengah ke bawah, terutama rumah subsidi, ini komponen dalam negerinya sangat tinggi. Kalau tidak salah sekitar 90%, sehingga pengaruh terhadap kenaikan kalau ada komponen yang diimpor itu saya kira sangat sedikit. Itu pun tentu pemerintah juga mengevaluasi setiap tahun adanya kenaikan harga rumah, termasuk rumah subsidi. Saya kira ini belum diputuskan, tetapi tentu sudah dievaluasi dan mungkin dipertimbangkan untuk disesuaikan. Jadi saya pikir baik dari si perbankan untuk mengatur likuiditasnya, juga bagaimana mengatur suku bunganya, dari sisi supply yang membangun dan memproduksi rumah-rumah tersebut ya, terutama yang subsidi, tentu sudah mempertimbangkan adanya komponen bahan baku dan lain-lain. Saya pikir ini bagian dari sebuah upaya dari semua partisipan di sektor perumahan agar bagaimana pertumbuhan sektor perumahan tetap berjalan begitu. Oke, baik. Pak Heru, kalau kita tadi juga sempat disinggung begitu ya oleh Anda terkait tren harga dari rumah subsidi ini juga akan mengalami kenaikan, bahkan rencananya juga dari Kementerian PUPR juga akan direncanakan di angka 7%, Pak. Dan bahkan lebih tinggi lagi, pihak REI justru juga berharap kenaikan bahkan bisa mencapai 10%. Kalau pandangan Bapak untuk hal yang terbaiknya ada di angka berapa sih, Pak, kenaikannya? Tentu dari perbankan mungkin tidak sampai ke sana, tetapi memahami bahwa kalau kita ingin terus menjaga kualitas di tengah naiknya harga-harga barang, harga bahan baku dan sebagainya, juga mungkin gaji upah buruh dan sebagainya, tentu itu akan dievaluasi seberapa besar ya. Mungkin kita lihat saja inflasi ya, inflasi yang saya kira masih terjaga di Indonesia dan juga komponen lokalnya sangat tinggi ya. Saya pikir pada kisaran-kisaran inflasi gitu, atau inflasi di atas sedikit, itu sudah cukup untuk memberikan keringanan bagi konsumen sektor perumahan. Oke, baik. Mungkin ada target tersendiri, Pak, dari angkanya begitu dari kenaikan rumah subsidi ini? Saya tidak tahu persis, barangkali kalau inflasi mungkin 3 gitu ya, mungkin antara 3, 4 begitu, atau 5, saya kira sudah cukup membantu. Kita juga paham bahwa pemerintah untuk tahun 2022 sudah menambah kuota subsidi FLPP
itu menjadi 200.000, naik dari kurang lebih sebelumnya di 160.000. Jadi ini sudah merupakan sebuah upaya pemerintah untuk terus memperhatikan bahkan meningkatkan terhadap sektor perumahan yang kita tahu masih banyak sekali backlognya. Di Indonesia ada kurang lebih 11 juta ya, yang ini harus kita terus tekan sekecil mungkin agar akses bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah menjadi lebih tinggi.